guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Farena Sinta. Terima kasih buat kalian yang udah sempetin waktu buat mampir nontonin konten-konten aku di sini ya guys. Kasus menghilangnya orang-orang secara misterius di gunung-gunung di Indonesia ini adalah atau selalu menjadi hal yang menarik bagi beberapa kalangan guys. Namun tak jarang kasus-kasus tersebut pun berhasil dipecahkan. Bahkan para pendaki yang konon katanya menghilang pun berhasil diketemukan dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Namun tak jarang dari para pendaki yang berhasil diselamatkan ini, mereka mengatakan pernah mengalami hal-hal mistis selama mereka disesatkan atau tersesat di gunung tersebut. Keselamatan dan konsentrasi merupakan dua faktor yang paling penting ketika kalian ingin mendaki sebuah gunung guys. Sebab kalau kalian mengabaikan dua faktor tersebut, kalian bisa saja tersesat atau bahkan kehilangan nyawa karena kekurangan perbekalan ataupun sakit guys. Nah, kali ini kita akan membahas deretan kasus orang-orang yang hilang secara misterius di gunung berikut dengan kisah mistisnya yang mereka katakan atau mereka bawakan. Nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung eksekusi videonya. Yang pertama adalah Gunung Malabar. Kedua pendaki Gunung Malabar Bandung ini yang bernama Aceh dan Yoga, kala itu mereka mendaki pada tanggal 30 Januari 2022 lalu. Mereka berdua berencana untuk mendaki dengan tektok gitu loh guys. Jadi naik dan turun gunung tersebut di hari yang sama. Namun ketika sampai di puncak, Aceh dan Yoga ini bertemu rombongan lain dan memutuskan untuk berkemah di situ, dan mereka juga memutuskan untuk turun bareng bersama dengan rombongan yang lainnya gitu loh guys. Nah sebenarnya mereka ini, si Aceh dan rombongan lainnya ini berniat turun pada tanggal 31 Januari. Tapi saat itu si Aceh dan Yoga ini pengen ngedahulin gitu loh, dan bilang kalau misalnya mereka berdua ini bakal nunggu rombongan ini di sebuah legok gitu. Nah singkat cerita, si rombongan lainnya ini pun turun ke sebuah legok yang dimana tempat itu adalah tempat janjian mereka bertemu sama si Aceh dan Yoga. Tapi guys, sesampainya mereka di sana, mereka tidak menemukan Aceh dan Yoga. Mereka mencari kemana-mana sampai menghabiskan waktu selama 3 jam. Tapi setelah mencari-cari tapi nggak kunjung ketemu gitu kan, akhirnya mereka memutuskan untuk turun dan memberitahu tim SAR. Nah kala itu ketika mendengar informasi, tim SAR pun langsung terjun kan ke lapangan buat mencari si Yoga dan juga si Aceh. Setelah dilakukan pencarian pada tanggal 1 Februari 2022, akhirnya si Aceh dan Yoga ini diketemukan. Namun guys, si Aceh ini diketemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa karena hipotermia dan juga gejala asma kala itu. Sedangkan untuk si Yoga ini dia berhasil selamat. Lanjut guys. Gunung Butak. Joni Pranata, seorang pendaki Gunung Butak, Malang, dikabarkan menghilang pada tanggal 13 April 2020. Nah saat itu si Jopi ini tidak mendaki sendirian guys, melainkan bersama 16 rekannya. Dari keterangan rekan-rekannya, si Jopi ini kayak kehilangan kendali gitu loh guys, dan menceburkan dirinya ke semak-semak setelah melewati pos 3. Nah, pria berusia 23 tahun ini dinyatakan hilang dan diketemukan selang 1 hari setelah dia menghilang. Dia diketemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan juga dalam keadaan telungkup guys. Awal tim SAR menemukan si Jopi ini adalah mereka melihat salah satu sepatunya si Jopi ini ada di sana. Jasadnya ini tergeletak di tebing yang cukup curam yang dengan kemiringan 70 derajat. Tapi guys, ketika aku melakukan riset, aku coba cari-cari dari artikel lain mengenai si Jopi ini. Ada yang mengatakan bahwa si Jopi ini sebenarnya memang sengaja masuk ke semak-semak tersebut. Ini berdasarkan cerita dari rekan-rekannya gitu loh. Di sana ditulis kalau si Jopi ini tiba-tiba kayak masuk ke semak-semak gitu loh. Yang bahkan sampai sekarang pun rekan-rekannya nggak tahu alasan si Jopi ini menceburkan dirinya ke semak-semak tersebut. Seorang wanita bernama Eva hilang di Gunung Abo, Maros, Sulawesi Selatan pada tanggal 6 Juni 2021. Saat itu dia tidak kembali usai pamit untuk buang air kecil. Nah, di waktu yang nggak berselang lama, rekannya si Eva ini yang bernama Ica mengalami kesurupan guys.
Si Ica yang kala itu tengah kesurupan pun mengatakan bahwa sebenarnya Eva dan teman-temannya ini melakukan kesalahan yang sangat fatal ketika mereka tengah mendaki. Terlebih lagi, Eva saat itu buang air kecil di sebuah sungai yang dimana sungai itu adalah sungai yang digunakan untuk 70% warga yang ada di sekitar gunung tersebut, guys. Nah, hilangnya seorang pendaki yang dibalut dengan kisah-kisah mistis tentu membuat orang-orang tuh kayak penasaran kan. Dan pada akhirnya rekan-rekannya si Eva ini pun meminta pertolongan warga-warga di sekitar. Dan pada akhirnya warga-warga yang ada di sana pun mengantarkan teman-temannya Eva ini ke seorang dukun yang memang terkenal di sana. Dari dukun tersebut dikatakan bahwa Eva ini sebenarnya masih ada di tempat tersebut atau di tempat di mana dia terakhir menghilang, nggak jauh-jauh lah dari sana. Tapi dia lagi disembunyikan sama makhluk yang tak kasat mata. Sang dukun pun meminta rekan-rekannya Eva ini untuk menyiapkan sesaji yang dimana 2 butir telur ayam kampung, 2 ekor ayam, dan 1 sisir pisang. Sesajen itu pun kemudian dibawa oleh tim SAR untuk menemukan si Eva ini, guys. Ayam yang dibawa juga dilepaskan saat itu. Nah, setelah dilakukan pencarian, pada akhirnya tanggal 9 bulan 6 tahun 2021, akhirnya si Eva ini berhasil diketemukan, guys. Si Eva berhasil diketemukan di sebuah tebing yang agak-agak curam gitu loh, yang dimana jaraknya dari titik dia menghilang itu sekitar 300 meter. Dengan tubuh yang dipenuhi luka kala itu. Nah, ini nih guys, hal yang paling kalian tekankan ketika kalian berada di gunung. Jangan sombong, jaga adab, dan kurangin ucapan kasar kayak mengumpat kayak gitu. Itu tuh kayak bener-bener dijauhin banget. Dan sebagai pengingat aja nih guys, buat kalian-kalian yang mungkin baru mau berniat mendaki gunung gitu. Jangan pipis di sumber air, jangan pipis di sungai. Kalian bisa bayangin gak sih guys? Kalian pipis di sungai, yang mana sungai tersebut adalah sungai yang digunakan untuk para warga-warga yang di bawah gitu loh. Bahkan ada juga pendaki yang mungkin dia memiliki cadangan air yang sedikit atau menipis, yang alhasil dia menggunakan air tersebut. Kalian bayangin dah, kalian pipis di tempat itu, padahal itu buat minum orang atau buat konsumsi orang. Coba bayangin. Jadi, maka dari itu aku mau ngingetin kalian buat jangan pipis di sungai atau di mata air di gunung, guys. Please. Ya, oke? Kalian bisa bayangin kan sumber air yang digunakan oleh banyak-banyak warga atau bahkan diminum oleh para pendaki lainnya, itu kalian cemari. Hilang dari tenda ditemukan linglung. Afrizal adalah salah satu pendaki yang mengalami hal-hal mistis yang memang di luar nalar, guys. Nah, by the way, Afrizal ini sebenarnya nggak cuma sekali 2 kali dia mendaki. Dia udah sering mendaki bersama 3 orang temannya. Pada tanggal 3 Juli, dia bersama 3 teman lainnya mendaki di Gunung Batur. Nah, saat mendirikan tenda, si Afrizal bersama teman-temannya ini begadang gitu loh guys, sampai dini hari. Nah, setelah dini hari mereka pun akhirnya tertidur. Setelah mereka bangun, si teman-temannya ini tuh bingung, kok si Afrizal nggak ada di tenda tersebut gitu kan. Nah, setelah mereka melakukan pencarian, warga kampung Citiis yang bernama Enti Sutisna berhasil menemukan si Afrizal ini dalam keadaan lemas dan juga linglung. Ketika ditanya si Afrizal ini, loh kok kenapa kamu ada di sini? Dia cuma menjawab dia nggak tahu kenapa dia sendiri ada di tempat itu, guys. Mana menurut kalian mengenai cerita yang satu ini? Nah, itu dulu guys video aku kali ini. Aku harap kalian menyukai dan juga menikmati konten aku. Dan aku harap buat kalian yang belum subscribe, please jangan lupa subscribe. Dan juga jangan lupa buat klik loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. Oke guys? See you di next video selanjutnya. Bye-bye.